Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali siang ini pada acara tes lulus psikotes. Ya, mungkin hari ini saya akan menyambung untuk sesi tim psikotes. Gimana cara kerja tim psikotes membuat soal. Ya, teknik tim psikotes membuat soal bagian 2. Yang pertama sudah jelaskan tata cara tim psikotes menempatkan soal-soal pada soal-soal psikotes yang mereka sendiri yang membuatnya. Baik, untuk kali ini saya juga akan menyambung pada sesi tersebut, yaitu bagaimana tim psikotes membuat soal-soal pada sesi bagian yang kedua. Oke, sebelum ke materi inti, pada sesi kedua ini saya akan menjelaskan tim psikotes itu cara-cara dia membuat soal sehingga peserta mampu memahami apa yang akan diinginkan oleh soal-soal tim psikotes tersebut. Baik, sebelum memulai saya akan bicara dulu siapa itu lembaga psikotes. Pertama-tama yang saya jelaskan, lembaga psikotes itu adalah lembaga internal. Jadi lembaga independen yang dibentuk oleh lembaga swasta. Namun, tim ini legalitasnya diakui pemerintah, resmi, tercatat dan diakui oleh negara. Dan pada dasarnya, tim psikotes ini adalah terdiri dari gabungan beberapa orang-orang, individu, personil yang kemampuan jago ahli semuanya jurusan psikologi. Psikologi kejiwaan manusia atau psikologi yang sifatnya masalah sosial ataupun daripada masalah-masalah spiritual. Baik teman-teman, khusus psikologi ini, lembaga resmi tersebut dibentuk oleh instansi yang sudah resmi seperti di perguruan tinggi Universitas Sriwijaya, Universitas Pajajaran, Universitas Institut Teknologi Bandung. Ya, kebanyakan lembaga ini dibentuk oleh universitas ternama yang ada di Indonesia. Oke, untuk singkat cerita, bagaimana lembaga tim psikotes ini membuat soal. Kita langsung ke materi. Ini untuk sesi yang kedua. Pada umumnya, perlu saya jelaskan sekali lagi teman-teman. Soal-soal psikotes, verbal, aritmatika, grepelin, preferensi, schedule, atau diferensi. Ada lagi yang sifatnya penalaran atau mencari bangun-bangun proyektif atau gambar proyektif. Ini pada umumnya, pada dasarnya, tim psikotes ini membuat soal hanya memperbarui angka, hanya memperbarui kalimat atau nama, namun tujuannya tetap yang itu-itu juga. Paham maksud saya? Apapun bentuk soalnya, verbal, aritmatika, segala jenis bentuk-bentuk soal psikotes itu, metodenya, sistemnya yang itu-itu juga, rumusnya juga yang itu-itu juga. Hanya yang membedakan angka atau besar angka atau persamaan katanya. Contoh dalam kalimat verbal, mungkin senang tadi, si Ani sangat senang sekali menerima hadiah dari pamannya. Nah, mungkin diganti, si Budi sungguh gembira sekali bersama keluarganya saat menerima hadiah. Namun objek pertanyaan
mengacu kepada jumlah atau keadaan kondisi yang akan ditanyakan. Apa maksud saya? Begini, seperti pembelajaran aritmatika di soal cerita. Sebuah kendaraan sepeda motor, sebuah kendaraan atau sebuah pesawat melaju pesat dengan kecepatan 600 km per jam dengan jarak tempuh sejauh 3 km. Nah, angka tersebut akan dirubah atau sebuah mobil, sebuah kereta api dengan kecepatan 50 atau 150 km per jam dengan jarak tempuh sejauh 90 km. Nah, namun kondisi pertanyaan hanya sebatas itu tadi, hanya diulang-ulang. Ini seluruh soal-soal psikotes itu hanya diganti nama, angka-angka, dan tanggal-tanggal ataupun tujuannya tetap maksud itu juga. Apa maksud saya, teman-teman? Jadi, disinilah pentingnya peserta membaca soal, menguasai soal-soal, tujuan soal tersebut apa, maksudnya apa. Begini, kayak kalimat verbal, kayak kalimat penalaran verbal atau anonim sinonim. Jadi begitu ada muncul kata-kata, katakanlah sebuah kalimat Siwati adalah adik si Budi. Si Budi mempunyai paman namanya Pak Epri. Nah, Pak Epri tadi mempunyai saudara. Terus begitu-begitu aja soal ceritanya. Hanya digonta-ganti nama atau angka-angka. Jadi paham maksud saya? Singkat cerita, semua soal-soal psikotes itu adalah sama. Begitu dari mungkin dari tahun 1945 sampai tahun 2034, 2030 nanti, 2024 sekarang ini. Soalnya nggak beda, materinya yang itu juga. Seluruh soal-soal di dunia itu, jangan untuk dunia, persoalan tanya jawabnya, teka-tekinya berkisar di situ juga. Tujuannya itu juga tujuan. Yang pasti itu adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ya begitu-begitu juga. Baik itu matematika, bahasa, atau penalaran. Oke. Jadi intinya pada sesi kedua ini, tim psikotes itu membuat soal dari tahun ke tahun yang itu juga. Ini ingat, untuk seluruh lembaga tim psikotes. Hanya yang membedakan jumlah angka, jumlah nama, tujuan dan sebagainya. Atau angka tadi yang jawaban di C dibuat di A, yang jawabannya tadi di B dibuat di D, yang jawabannya tadi di D mungkin ditaruh di A. Dan begitu juga sebaliknya, tadi soal tadi di angka 4 mungkin ditaruhnya di angka 50. Angka 50 tadi yang ditaruhnya di angka 50 bisa ditempatkan lagi di angka 2. Yang angka 2 tadi bisa juga dipindahkan lagi ke angka 70. Iya, dipindahkan, ditukar-tukar aja. Soalnya ya gitu-gitu juga. Cuma yang membedakan kondisi soal atau objek soal itu ya itu juga. Objek soal itu juga. Tinggal dia tukar, yang tadi di soal 40 ditaruh di 20, yang di soal di 20 ditaruh di 25. Yang tadinya namanya Wati mungkin sudah diganti Iwan. Yang namanya tadi jarak satuan tadi kilometer mungkin sudah diganti dengan satuan meter atau satuan hektar. Yang tadinya volume atau satuan tekanan yang tadinya kilogram mungkin dijadikan pound, atau ya cuma angka-angka satuan angka-angka itu juga. Sebuah pompa dengan tekanan 60 PSI mungkin diganti dengan sebuah pompa akan bekerja pada tekanan 60 bar atau 3 bar. Kayak gitu juga. Semua persoalan kondisinya seperti itulah soal-soal psikotes.
Oke, ini ada tambahan lagi. Perlu Anda ketahui. Psikolog, catat teman-teman, ini sangat penting. Materi sesi kedua itu benar. Ini tambahan. Kenapa saya selipkan di sini? Biar teman-teman tadi nggak loncat-loncat. Semua tayangan saya diikutin. Jadi hal-hal yang perlu, yang penting akan saya selipkan pada sesi-sesi tertentu. Biar teman-teman bisa mengikuti, bisa menonton semua tayangan dan tidak diloncat-loncat, tidak dicepat-cepatkan. Sengaja saya acak begini biar teman-teman agak selektif. Jadi agak selektif dan tidak loncat-loncat dan semua tayangan saya diikuti. Ini perlu dicatat. Tim psikolog itu akan mencari jati diri Anda. Catat teman-teman. Tim psikolog itu akan melihat jati diri Anda. Oke lah, mungkin kita secara keseluruhan perilaku atau attitude Anda. Jadi tim psikolog ini akan mencari data perilaku Anda. Jadi data perilaku ini tidak banyak teman-teman. Data perilaku di dalam diri ini tidak banyak. Satu, perilaku yang tidak bisa dilihat dari luar, namun hanya bisa dilihat dari dalam. Contoh, perilaku yang tidak dapat dilihat dari luar itu, contoh, kejujuran Anda, sifat tolong-menolong Anda, sifat peduli Anda. Satu, sifat kejujuran pribadi diri Anda di dalam kolbu Anda. Dua, sifat peduli atau sifat tolong-menolong Anda itu semuanya berasal dari dalam jiwa. Paham maksud saya? Tolong diingat sekali lagi. Kondisi jiwa, jadi ada psikolog jiwa Anda itu yang tidak dapat dibaca. Jati diri Anda yang tidak, perilaku, attitude, perilaku Anda yang tidak bisa dibaca oleh orang dari luar. Itu salah satunya kejujuran Anda dan sifat tolong-menolong. Ini hanya tim psikologi lewat umpan-umpan balik, umpan-umpan soal, umpan-umpan gambar, baru bisa pembuktian data. Data ini tidak bisa, data dari dalam sangat sulit mengungkap. Tim psikolog untuk mengungkap data yang dua tadi, perilaku, kejujuran, sama tolong-menolong, sifat tolong-menolong, ini sangat sulit orang mengetahuinya. Disitulah ada trik khusus, ada cara tersendiri tim psikotes untuk mengetahui data diri Anda. Kalau mungkin data, meskipun Anda ucapkan lewat lisan bahwa Anda jujur, bahwa Anda suka tolong-menolong lewat lisan, tim psikologi tetap nggak mau percaya. Dia perlu pembuktian dari dalam. Ada cara tersendiri untuk membuktikan kejujuran Anda, sifat tolong-menolong Anda, sifat peduli Anda. Ini akan dibuktikan lewat trik-trik khusus, sistem-sistem yang akan dibangun dalam bentuk soal-soal psikotes ini. Semua dirahasiakan oleh tim tadi. Bagaimana untuk mendapatkan jati diri Anda, kejujuran Anda, ataupun sifat tolong-menolong Anda. Yang kedua, ada juga perilaku yang sudah bisa dibaca dari luar. Jadi semua orang mampu membacanya perilaku Anda. Contohnya jati diri Anda yang
sifat-sifat yang bisa gampang dibaca itu tadi, skill Anda bisa, cara kecerdasan Anda bisa. Kita kasih soal tek Anda, nah itu kan gampang baca. Paham maksud saya? Jadi ada sifat-sifat yang tidak bisa dibaca psikolognya, dan ada juga yang bisa dibaca psikolognya. Kalau kecerdasan Anda, skill Anda, itu tim psikolog sangat gampang. Sangat banget. Lewat gaya bicara Anda, joget Anda, bola mata Anda, gerak-gerik bahasa tubuh Anda, psikolog sudah mampu membaca kecerdasan Anda. Lewat nyanyi aja, lewat nulis aja, lewat gambar aja sudah bisa membaca kecerdasan Anda. Jadi intelijensi itu adalah perilaku di luar tubuh, di luar jiwa Anda. Semua perilaku di luar tubuh itu, salah satunya tadi kecerdasan. Kecerdasan ini sangat gampang dibaca oleh orang dari luar. Namun perilaku, kepribadian, kejujuran ataupun perbuatan Anda untuk suka tolong menolong ini sangat sulit dibuktikan dari luar. Itu perilaku saudara dari dalam. Makanya ada tim psikolog yang akan membuat metode tertentu sehingga mampu mengetahui rahasia di dalam jiwa Anda yang paling dalam. Jiwa Anda yang tersembunyi, kejujuran ataupun perilaku jujur, perilaku tolong menolong, ada trik khusus tim psikotes untuk menilai Anda atau membuat soal-soal tertentu. Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi, data yang dibuat tim psikotes itu sudah sangat rahasia sekali, sehingga kepribadian Anda akan terbongkar. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Nanti akan saya lanjutkan cara tim psikotes membuat soal bagian ketiga. Oke, paham? Jangan Anda lewatkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.